Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Kozzinuddin, kuasa hukum dari TPUA, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, pengacara yang cuma bisa teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, marah-marah, dorong-dorong petugas, pengacara yang cuma bisa memenjarakan kliennya, pengacara yang tidak bisa menyelamatkan kliennya dari jerat hukum, pengacara yang suka playing victim, yang suka menyebar propaganda, ya itu semua terangkum dalam ya organisasi dia, Hizbut Tahrir, teman-teman. Dan kemarin saya kelewat nih teman-teman, saya kelewat. Ternyata dia membuat sebuah pernyataan yang sangat mencurigakan nih. Dan ini harus kita kulik secara bersama gitu. Apakah pernyataan ini ditujukan untuk Pak Jokowi atau untuk kaum mereka sendiri? Nanti akan kita dengarkan teman-teman ya. Dan selain itu ada juga video di mana mantan Karwasidik Mabes Polri itu memberikan sebuah pernyataan juga yang sangat luar biasa mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pak Jokowi. Yang beliau sampai ingin meneteskan air mata, sampai sedih, sampai miris. Bahkan dia geram melihat kelompok Roy Suryo CS. Wah, inilah mungkin ketulusan hati seorang mantan polisi ya, mantan jenderal. Dan ada video teman-teman. Ini video seru banget untuk kita nonton. Di mana si Kozzinuddin marah-marah di TV karena diskakmat oleh Bung Sylvester. Wah, ini jangan kalian lewatkan video ini karena lucu banget. Ini hiburan untuk kita semua teman-teman. Karena ya si Kozzinuddin mencak-mencak lagi dari TV. Aduh. Oke lah teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Loh, sebenarnya kalau saya bilang gini ya, saya secara pribadi ya, saya nggak ada hubungannya dengan beliau ya. Saya miris gitu loh. Miris ya, jujur nih ya. Kalau saya terbuka, saya sedikit meneteskan air mata. Ya, apapun itu seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia kok tega-teganya diperlakukan kayak gitu oleh rakyatnya. Ingat loh, dia sudah berbuat banyak, miris ya sebenarnya. Makanya saya kenapa geram gitu loh. Kok tega-teganya itu siapa? Mata dunia sudah mengakui bahwa itu Presiden Republik Indonesia yang ke-7 loh. Kok rakyat yang membuat seperti kayak gitu, seperti orang yang nggak bermanfaat, nggak berguna tuh loh. Betul Pak. Nah, makanya Pak Jokowi merasa tuh bingung, bukan bingung. Gue mau kasih apa lagi sama orang ini supaya ngerti gitu loh. Nah, sebenarnya kemarin-kemarin beliau ini diam, saya lihat, sudahlah. Yang penting sudah selesai. Nggak selesai-selesai. Akhirnya muncul dia ke permukaan untuk menunjukkan jati dirinya bahwa saya seperti ini. Sebenarnya kalau saya pikir, udah kebangetan sebenarnya loh. Betul, udah kebangetan orang Pak. Presiden, mantan presiden ke-7 di meja penyidik untuk menjelaskan. Ngeri loh, saya itu kayaknya aduh gimana gitu loh. Waduh, luar biasa. Kabar tentang ijazah saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang nangani perkara besar, akhirnya terjadi kebakaran. Misalkan di Kejaksaan Agung sedang nangani kasus besar, kantornya kebakaran. Nah, kami khawatir nanti nangani ijazah palsu saudara Jokowi, ya kan? Ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran. Lalu tidak bisa dilanjutkan, kenapa? Barang bukti hilang. Kenapa? Kebakaran. Lalu ambiar. Tidak. Nah, ini statement si Kozzinuddin yang sempat kelewat kemarin teman-teman. Katanya hati-hati nanti ya ruangan Polda Metro terbakar karena barang bukti ijazah Pak Jokowi. Ini Kozzinuddin sedang ngomongin diri sendiri atau sedang ngomongin kelompoknya sendiri teman-teman. Karena biasanya ya yang diduga membakar itu adalah orang yang akan menjadi tersangka atau si terlapor. Dalam hal ini ya kawan-kawan kalian lah, kawan-kawan Kozzinuddin lah. Kalau kawan-kawan Pak Jokowi itu pun pihak Pak Jokowi, ya kalau Anda mau menuduh Pak Jokowi atau pihak yang mau membakar kan nggak mungkin. Pak Jokowi dengan besar hati, dengan legowo memberikan ijazahnya ke penyidik untuk disita, yang kemudian nantinya akan diperlihatkan di pengadilan. Sudah berkali-kali disebutkan, dijelaskan sama Pak Jokowi beserta kuasa hukumnya. Nanti ijazah Pak Jokowi diperlihatkan di pengadilan. Tenang saja. Kalau diperlihatkan di muka umum nggak mungkin. Nanti di pengadilan dengan menunjukkan ijazah pembanding sekalian gitu ya kan. Biar masyarakat lihat nih.
Ya kan nggak mungkin Pak Jokowi berharap ijazahnya diperlihatkan, ijazahnya diteliti, kemudian diidentikan dengan ijazah lain. Ya beliau membakar ruang Polda Metro, nggak mungkin. Yang paling mungkin ya si tersangka ini, calon-calon tersangka ini, Kozinudin. Itu yang paling mungkin, si terlapor ini, yang kehidupannya sudah terancam ini. Itu yang biasanya mau menghilangkan barang bukti. Bukan orang yang punya barang bukti, bukan Kozinudin. Jadi ya pola pikir Anda sepertinya perlu diluruskan juga nih sebagai kuasa hukum. Anda terlalu banyak menyesatkan masyarakat sepertinya, Kozinudin. Kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya Udah lah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja. Dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Ya. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurniati Rohadi. Nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Jokowi Dodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak merasa hebat terhadap saudara. Jadi saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara. Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Tapi harus ditegakkan. Itu pesan moralnya. Kalau kebenaran dimenangkan dengan intervensi kekuasaan tidak bernilai. Dan rakyat semuanya akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu, nanti saya beri kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Kozinudin ngamuk-ngamuk. Bang Silvester cuma bilang loh, jangan ngajari Pak Jokowi. Kemudian ya Anda sudah menang berapa kali sih di pengadilan, langsung ngamuk-ngamuk. Anda ini jangan ngajari saya, jangan. Kozinudin. Inilah ya orang-orang yang merasa pintar tapi sedang mempertontonkan kebodohannya, teman-teman. Kozinudin, aduh, kasihan banget orang ini ya. Kok ada pengacara ataupun kuasa hukum modelan Kozinudin ini, teman-teman? Kok bisa gitu ada orang seperti ini? Agak aneh gitu. Aduh, kerja dia ngamuk-ngamuk mulu loh. Ini orang kenapa sih? Hah? Obatnya habis apa gimana, teman-teman? Hah? Marah-marah mulu. Perasaan dari kemarin-kemarin konferensi pers di Polda marah-marah sampai sebut-sebut nama Pak SBY. Sekarang debat di TV sama Bung Silvester juga ngamuk-ngamuk. Ini orang kenapa loh? Ini kita sedang berada di Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Topik. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Iya Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Dengan adanya laporan kami, maka mungkin ya Bang ya, mungkin penyidik dapat berpikir secara objektif boleh melakukan penahanan. Jadi harapan dari tim Abang ini mau ditahan apa enggak nih? Kami berharap ditahan dong, aja lah Bang. Tahan dong. Ini permintaan kepada Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya, kepada Polda Metro Jaya yang menangani perkara hasutan. Yang menangani perkara kami minta setelah dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan panggilan tersangka, kami minta segera dilakukan penahanan. Karena timbullah ketidaknyamanan. Iya, sudah tidak nyaman. Karena Roy ini pernah dilakukan penahanan di Polda Metro juga, Bang. Ya. Nah, terkait dulu ada permasalahan lain, Bang. Yang waktu beliau tiba-tiba sakit dengan leher. Tiba-tiba sakit itu, Bang. Betul. Apa namanya? Ikatan di leher itu, Bang. Ya, apa itu ikatan apa tuh ya? Ikatan. Itu juga lucu juga itu, tiba-tiba lehernya tiba-tiba apa? Diikat sama. Betul. Kalau nggak salah per itu ya? Iya, betul. Per muter-muter itu ya? Iya, yang muter-muter yang gitu aja, Bang, supaya nggak bergerak gitu. Sakit apa itu ya? Penyangga leher. Nah, itu yang kita waktu itu begitu
begitu ditetapkan tersangka, dipanggil tersangka, tiba-tiba itu pakai langsung itu datangnya dengan dalam keadaan kurang sehat itu. Ya, itu dianggap. sakitnya bukan sakit penyakit. Iya, betul. Itu datangnya dari Sri Rama kan begitu. Siap Bang, siap. Mas, ini soal isu lain soal apa polemik ijazah Pak Jokowi ini kan disebut ada tokoh besar, bahkan ada juga yang menyebut partai biru. Itu sebenarnya merujuk ke siapa sih kalau dari Mas melihatnya? Sebenarnya kan kalau yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang partai biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau, menjenguk di RSPAD. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tapi Mas, dipastikan yang orang besar itu bukan dari Partai Biru ya Mas? Apa? Orang besar tersebut bukan dari Partai Biru, dipastikan? Coba ditanyakan ke Bapak, bukan ke saya. Saya sempat tanya soal Mas Gibran yang diminta buat berkantor di KN di Papua ini seperti apa? Sangat baik, ini sangat baik, sangat baik. Dan supaya semuanya juga merasakan. Baik, Mas, lagi Mas, ini kan juga, ini kan ada usulan juga untuk moratorium IKN ya, pemindahan ibu kota negara ke IKN moratorium. Nah, kalau misalnya dari PSI sendiri, semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan IKN. Terkait posisi Pak Jokowi sendiri, apakah kemungkinan nanti bakal ada mendapatkan posisi sebagai Dewan Pembina atau apa? Untuk pos Dewan Pembina akan segera diumumkan, segera. Insya Allah dalam waktu 1 bulan ini full komplit dari Dewan Pembina, DPP maupun Dewan Pakar, semuanya nanti akan kami umumkan dalam waktu kurang dari 1 bulan ini. Tapi posisi Pak Jokowi sendiri sebenarnya sudah otomatis masuk anggota atau bagaimana sih Mas? Nanti dilihat aja, kalau enggak nanti berapa persen penasaran. Ada U atau inisial nggak sih Mas? Apa? Masalah inisial jadi J, K atau A gitu. Mungkin JK atau W? Inisial. J ya Mas. Inisial sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi ketua Dewan Pembina. Pikirannya nggak nyambung. Goblok. Ijazahnya itu kan palsu. Tolong. Skripsinya itu Padahal 99% palsu. Padahal acara reuni itu makin ketahuan bahwa kau Pak Jokowi, bahwa kau Jokowi panik kamu panik. Panik kenapa Pak? Santai kok dia, santai ketawa-tawa. Santai itu pura-pura itu, aduh biar sinetron. Aduh, Pak Polisi, calon lagi nih, calon tersangka lagi nih. Si siapa sih namanya? Janes ya? Namanya Janes dia nih ya? Yang orang tua ini. Ini si yang ngomong-ngomong ini nih. Janes kan namanya. Ini harus jadi calon tersangka juga nih. Dia kemarin juga dengan tegas menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu menurut keahlian dia gitu sebagai jurnalis. Aduh, ngaku-ngaku jurnalis pula ya kan orang ini. Aduh. Bagus. Siapa? Lihat aja di fotonya itu, kita lihat foto ini. Ada Mubanan, ada, masa nggak satu umur semua? Ada loh, saya wartawan loh. Saya udah wartawan, saya udah lacak beberapa orang foto-foto itu. Ada di situ salah satu lulusan ITB satu. Saya tahu. Yang dekat dengan pejabat satu, hati-hati. Kedua, ada seorang pernah tambal ban. Ada di situ. Saya udah lacak semua. Jangan dikira kalian ini. Kalau saya baris krim, semua kalian dipoto reuni akan saya periksa satu-satu mana jasa kalian. Nah, itu. Di mana kau kaya? Polda Metro Jaya. Baris krim lah, Polda Metro nggak dipercaya lagi. Oh, gila. Masa Polda Metro? Ini kesombongannya Jokowi ini bahwa saya bisa atur polisi semua. Itu kelihatan kok. Ini Anda dipanggil di Polda ternyata. Ini kacau ini orang ini. Orang tua ini kacau nih.
Siapa sih ini? Orang Sentanan juga kan? Yang sering nemenin Rismon kemarin jalan-jalan investigasi nggak jelas tuh. Kalau nggak salah namanya Janes nih. Ini harusnya masuk orang terlapor juga nih Janes nih. Harus masuk nih teman-teman. Polisi tolong nih, si Janes nih. Tolong masukin nih. Aduh, siapapun yang nonton video ini coba kirim video ini ke Pak Polisi. Ini Janes sudah mulai kurang ini nih, kurang diajar dikit dia nih. Mulutnya begitu pula ya kan. Merasa sakit berbohong kamu, tapi kamu ada acara kongres. Tidak peduli usia Anda 50, 60 atau bahkan 70 tahun. Jika kondisi gagal jantung, acara kongres teriak-teriak dia. Koco. Nah, terus kedua, nggak punya ijazah. Itu aja kau bawa-bawa. Aduh, Pak Jokowi sakit. Itu udah kau bohongin. Berarti kau betul-betul kau bisa atur polisi-polisi yang pintar itu jadi. Aduh gimana? Gue bilang goblok. Nanti saya juga penghinaan. Lah, nah ini dia tadi udah bilang goblok teman-teman. Ini nih, laporkan cepet nih. Ini bahaya orang-orang begini nih. Sosok jago, sosok hebat, ntar berlindung di balik jurnalis. Nah, ini orang ini suka ngaku-ngaku jurnalis kayak dia nih kan, sama si Michael itu ngomong dia punya kartu pers resmi dan segala macam. Ya emang orang kalau punya kartu pers bisa seenaknya menghina gitu, bisa seenaknya memfitnah gitu. Hah? Ini orang tua ini nih, aduh polisi tolong jemput orang ini. Ah, si siapa namanya Janes nih, nggak jelas juga manusia ini. Turun atasan sampai ada ngomong bahwa target adalah 3 dokter Tiva, dokter Sersmon, dokter. Udah seakan-akan kau bikin kayak si Gus Nur, ulama udah kau penjarakan, wartawan udah kau penjarakan, mau kau penjarakan masyarakat orang-orang pintar ini. Orang ini bukan orang bego. Kumur kau, woi. Wajar mereka ini protes karena menjelek-jelekan nama UGM. Jadi itu supaya kalau saya Kapolda, Kapolda Barreskrim lah. Ngeselin orang ini loh. Kapolri ganti dulu. Saya panggil ini semua, reuni foto ini semua. Saya periksa satu-satu. Berapa puluh orang nih? Saya periksa satu-satu. Sabar kau, hei sabar Janes. Nanti mereka itu sudah bersiap untuk diperiksa dan jadi saksi di Polda. Dan juga siap menjadi saksi di pengadilan. Sabar kau. Nanti kalau mereka jadi saksi di pengadilan, mencret kau semua. Ini tolong nih, Janes dimasukin nih. Ah, tahu UGM kau. Benar, hati-hati loh. Semua yang saksi-saksi yang foto itu semua akan bertanggung jawab. Kalian bisa diadu domba sama Jokowi. Makanya Pak Jokowi kamu tidak punya ijazah. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ya miris juga ya lihat si Sentana ini. Dia tidak mau dimasuk-masukkan ataupun dikaitkan dengan kasus ijazah dan kasus pengasutan, kasus penghinaan, pencemaran nama baik. Tapi ya isinya begitu teman-teman. Dengar sendiri kan tadi si Janes itu yang selalu mendampingi Michael setiap podcast, yang selalu juga mendampingi Rismon kemarin beberapa minggu yang lalu kalau dia melakukan investigasi ke beberapa tempat, ke pasar pramuka. Nah dia nih yang selalu mendampingi. Harusnya nih dia masuk juga namanya nih. Di 12 nama itu nama dia belum masuk teman-teman. Ini harus masuk nih. Ini sudah merendahkan. Dan tadi dia sampai mengatakan di akhir video Pak Jokowi tidak punya jasa katanya. Ini kan sudah tuduhan luar biasa juga dari si Janes. Dan ngata-ngatain Pak Jokowi, dia ini harus masuk nih. Kok bisa kelewat pula nama orang ini nih? Kesel banget ya kan, ngomong pun kumur-kumur dia. Aduh. Dan tadi teman-teman, si Kosinudin, waduh, jurusnya keluar loh. Jurusnya keluar semua teman-teman ketika diskakmat oleh Bung Sylvester di TV. Waduh. Inilah ya, makanya orang tuh kalau cari kuasa hukum yang bener-bener aja gitu. Yang bener, jangan aneh-aneh kayak Kosinudin. Baru dibilang, iya Anda sudah berapa kali menang di pengadilan, langsung dia ngamuk-ngamuk teman-teman. Ketika reputasi dan fakta diungkap, ya disitulah mereka mulai ketar-ketir, disitulah mereka mulai ngamuk-ngamuk. Track record dia sebagai kuasa hukum nggak bagus loh, nggak bagus teman-teman. Kok masih ada juga yang percaya sama dia ya? Apakah karena gratis? Nggak dibayar? Aduh. Dan tadi Kosinudin katanya ya hati-hati Polda Metro dibakar ya. Kita juga harus hati-hati teman-teman. Biasanya yang membakar-bakar itu ya calon tersangka ataupun para terlapor ya kan. Kali aja kelompok Anda yang mau melakukan itu, kali aja ya kan. Kita kan nggak tahu. Jangan sampai Anda sedang memframing bahwa nanti kelompok Pak Jokowi melakukan itu, ya nggak mungkin kan. Pak Jokowi menyerahkan barang buktinya. Itu barang bukti utama tuh untuk menjerat klien-klien Anda. Nanti kalau barang bukti itu diperlihatkan di pengadilan dan identik dengan ijazah-ijazah lain, wah selesai Anda Kosinudin. Klien-klien Anda yang keberapa nih yang masuk penjara nih? Anda kan setiap
menangani kasus, mendampingi orang ya pasti rugi orang itu, pasti masuk penjara juga orang itu kan. aduh ngeri kali orang-orang ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.